Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6G sampai 5G di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan perkembangan 6G sampai 5G, aplikasi, perbedaan, ketentuan, manfaat dalam pendidikan, hubungan dial-up jaringan 3G dan 4G, paket 4G, wilayah siap 4G, dan jangkauan 4G di Serang, Banten. Yang pertama, di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan perkembangan. 6G adalah generasi pertama yang mulai dikenalkan pada tahun 1970-an. Teknologi seluler 6G ini bekerja menggunakan transmisi sinyal analog yang cuma mampu untuk melakukan panggilan telepon. Teknologi 6G itu mempunyai peran yang cukup besar untuk membantu pertumbuhan pasar ponsel. Selanjutnya yaitu 2G. 2G merupakan generasi kedua yang mulai dikenalkan pada tahun 1990. Perbedaan yang paling menonjol dari teknologi 2G ini adalah pada penggunaan sinyal radio. Teknologi 6G masih memakai sinyal analog, dan teknologi 2G sudah memakai sinyal digital yang mendukung panggilan suara, SMS, dan juga MMS. Kemudian, teknologi 2G dikembangkan menjadi 2,5G dan 2,75G yang berkecepatan 50 kbps dan dikembangkan lagi menjadi 8G yang berkecepatan maksimal 1 Mbps. Selanjutnya yaitu 3G. 3G merupakan generasi kedua yang mulai dikenalkan pada tahun 1998. Teknologi 3G merupakan mobile broadband yang pertama. Selain punya kemampuan yang sama seperti generasi sebelumnya, teknologi ini mempunyai kemampuan transfer audio, grafis dan video, serta untuk keperluan video streaming dan juga video call. Selanjutnya yaitu jaringan 4G. 4G merupakan generasi yang keempat yang mulai dikenalkan pada tahun 2009. Penemu teknologi LTE adalah Khairul Anwar asal Indonesia yang telah menetap di Jepang selama 12 tahun dan menjadi peneliti di JAIS atau Japan Advanced Institute of Science and Technology School of Information Science. Yang terakhir yaitu 5G. 5G adalah nama yang digunakan dalam beberapa makalah penelitian dan proyek-proyek untuk menunjukkan fase utama berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Saat ini, 5G bukan istilah resmi digunakan untuk spesifikasi tertentu atau dokumen resmi yang belum diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi atau badan standarisasi seperti 3GPP. Selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi untuk 6G. Nah, 6G ini digunakan untuk sinyal analog. Selanjutnya yaitu 2G. 2G, jaringan 2G digunakan untuk sinyal digital. Selanjutnya, jaringan 3G. 3G disebut juga sebagai smartphone karena dapat digunakan untuk mengakomodasi aplikasi berbasis web dan audio serta file video. Selanjutnya 4G. Jaringan 4G disebut juga sebagai ponsel multimedia karena dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kegunaannya sebagai mobilitas dukungan global, solusi wireless terintegrasi, dan disesuaikan layanan personal. Selanjutnya 5G. 5G digunakan untuk multimedia koran, menonton program TV dengan kejelasan kualitas HD. Selanjutnya yaitu perbedaan. Nah, perbedaan dari 6G sampai 5G dapat dilihat dari beberapa kategori. Di sini dapat dibedakan dari data transfer rate, internet service, mobile TV resolution, bandwidth, frekuensi, dan download and upload. Selanjutnya yaitu ketentuan. Ketentuan penggunaan jaringan 4G ada 4. Pertama,
Handphone yang digunakan harus berbasis 4G. Yang kedua, SIM card yang digunakan juga harus berbasis 4G. Yang ketiga, paket data khusus 4G. Dan yang keempat, wilayah siap 4G. Selanjutnya yaitu manfaat dalam pendidikan. Manfaat untuk pendidikan untuk jaringan 5G. Manfaat 5G dalam dunia pendidikan adalah berfungsi untuk memudahkan komunikasi menggunakan transmisi sinyal analog yang hanya mampu untuk melakukan panggilan telepon. Misalnya, orang tua siswa menelpon guru untuk menginformasikan bahwa siswa tersebut tidak dapat menggunakan kegiatan belajar karena sakit. Selanjutnya, 2G. Manfaat 2G dalam dunia pendidikan melengkapi manfaat 5G. Tidak hanya dapat melakukan panggilan telepon, tetapi juga dapat melakukan SMS dan MMS. Misalnya, mengirim pesan pendek terkait pembelajaran. Selanjutnya, 3G. Manfaat 3G dalam dunia pendidikan adalah untuk transfer audio, grafis dan video, untuk keperluan video streaming dan juga video call. Misalnya, mendownload e-book terkait pembelajaran, aplikasi pembelajaran, search pembelajaran, mengirim tugas melalui email, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu 4G. Manfaat 4G dalam dunia pendidikan hampir sama dengan 3G. Perbedaannya terletak pada kecepatan jaringan. Berikut adalah tayangan video perbedaan kecepatan antara jaringan 3G dan 4G. Tapi sebelumnya di sini kami akan memperlihatkan salah satu contoh alat jaringan 5G dan jaringan 2G. Untuk jaringan 5G, salah satu contoh alatnya yaitu telepon rumah. Nah, di sini dapat dilihat bentuk telepon rumah. Karena jaringan 5G menggunakan sinyal analog, maka dapat dipastikan bahwa telepon rumah ini hanya dapat melakukan panggilan suara saja. Dan pada telepon rumah ini pun tidak terdapat tombol alfabet. Nah, ini bentuk telepon rumahnya. Dan satu lagi, karena pada zaman modern ini dan seiring perkembangan kemajuan teknologi juga, maka telepon rumah ini pun sudah tidak diproduksi lagi. Selanjutnya yaitu salah satu contoh alat jaringan 2G. Karena jaringan 2G menggunakan sinyal digital yang dapat melakukan panggilan suara, menerima dan mengirim pesan singkat, serta mengirim dan menerima pesan gambar. Nah, di sini akan kita lakukan yaitu melakukan panggilan suara. Di sini dapat dilihat kita melakukan panggilan suara kepada seseorang. Yaitu selanjutnya kita akan melakukan mengirim pesan kepada seseorang. Contoh tulisan yang akan kita kirimkan yaitu kata hai. Lalu kita kirimkan pesan tersebut kepada seseorang yang akan dituju. Pesan pun terkirim. Selanjutnya, selain itu, alat ini juga dapat melakukan pengiriman pesan gambar. Di sini pesan gambar yang akan kita kirimkan yaitu gambar setangkai bunga. Selain itu, kita juga di sini dapat menuliskan pesan singkat yang akan kita sampaikan. Lalu kita kirimkan kepada seseorang yang akan kita tuju. Nah, terlihat dengan jelas bahwa panggilan suara, mengirim pesan, ataupun mengirimkan pesan gambar di sini dapat dilakukan untuk jaringan 2G. Namun dengan catatan bahwa untuk melakukan pesan gambar, dalam pengiriman pesan gambar
alat yang dituju pun harus menggunakan jaringan 2G. Setelah kami memperlihatkan alat dari jaringan 5G dan 2G, selanjutnya kami akan memperlihatkan perbedaan antara jaringan 3G dan jaringan 4G. Berikut cuplikan video yang pertama. Di sini kami mencoba untuk memperlihatkan pada saat kita sedang mendownload kamus bahasa Inggris, di mana kecepatan untuk jaringan 4G lebih cepat dibandingkan dengan jaringan 3G. Selanjutnya yaitu cuplikan video yang kedua. Di sini kami memperlihatkan pada saat kita sedang mendownload kumpulan rumus kalkulus. Di sini juga terlihat bahwa untuk jaringan 4G lebih cepat dibandingkan dengan jaringan 3G. Dan yang terakhir yaitu cuplikan video yang ketiga, di mana kita di sini memperlihatkan pada saat kita melakukan video streaming. Untuk jaringan 4G sendiri, kecepatannya sangat cepat dibandingkan sinyal 3G. Selanjutnya yaitu hubungan dial-up jaringan 3G dan 4G. Hubungan dial-up jaringan 3G dan 4G, saat ini semua operator telepon seluler baik GSM maupun VDSL sudah menyediakan akses internet secara dial-up connection dan biasanya dibungkus dengan istilah paket internet harian, mingguan, bulanan, dan paket internet unlimited dengan perhitungan tarif berdasarkan time base. Tetapi untuk saat ini hanya 3 provider yang menyediakan jaringan 4G, yaitu XL, Telkomsel, dan Smartfren. Selanjutnya yaitu paket 4G. Yang pertama yaitu XL. Di sini dapat dilihat sendiri paket internet untuk jaringan 4G untuk provider XL. Selanjutnya yaitu Smartfren. Di sini dapat dilihat sendiri paket data yang digunakan untuk provider Smartfren. Selanjutnya yaitu Indosat. Di sini ada beberapa paket internet untuk jaringan 4G pada provider Indosat. Selanjutnya yaitu Bolt. Di sini juga ada beberapa paket dan harga serta total kuota untuk jaringan 4G pada provider Bolt.
Selanjutnya yaitu wilayah siap 4G. Yang pertama yaitu XL. Di sini wilayah yang siap 4G untuk provider XL sendiri ada Tangerang dan Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Mataram. Selanjutnya yaitu Smartfren. Di sini dapat dilihat sendiri wilayah siap 4G untuk provider smartphone. Selanjutnya yaitu Bold. Dapat dilihat sendiri wilayah yang sudah tercover jaringan 4G untuk provider Bold. Selanjutnya yaitu Indosat. Di sini juga dapat dilihat beberapa wilayah yang sudah tercover untuk jaringan 4G pada provider Indosat. Dan yang terakhir yaitu Telkomsel. Di sini wilayah yang sudah tercover jaringan 4G pada provider Telkomsel itu Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Manado, dan Lombok. Dan yang terakhir yaitu jangkauan 4G di Serang, Banten. Yang pertama yaitu XL. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari call center XL mengenai kapan jaringan 4G tersedia di Banten, khususnya Serang, dapat disimpulkan bahwa jaringan 4G belum dapat dipastikan kapan pastinya. Karena untuk menikmati jaringan 4G, pada wilayah tersebut harus sudah terpasang BTS atau Base Transceiver Station yang merupakan sejenis pemancar. BTS ini berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain. Untuk pemasangan BTS sendiri, harus ada izin dari pemerintah dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Selain itu, dilihat juga dari pelanggan XL di wilayah terkait, harus sudah memiliki perangkat, dalam hal ini handphone, dan kartu XL yang digunakan sudah tersupport jaringan 4G. Selanjutnya yaitu Smartfren. Untuk provider Smartfren pun sama halnya dengan provider XL, di mana khususnya untuk wilayah Serang belum dapat dipastikan. Untuk wilayah Serang pada Smartfren belum dapat dipastikan karena hal tersebut ditangani oleh staf pada bagian khusus jaringan atau staf bagian lapangan. Selanjutnya yaitu Bold. Bold saat ini memegang lisensi broadband wireless access di zona 4, yaitu Jabodetabek dan Banten. Ini artinya Bold bisa menggelar layanan data 4G di kawasan tersebut. Bold akan memperluas jangkauannya ke Banten karena sudah mempunyai lisensi. Di Provinsi Banten, wilayah Tangerang sudah tercover 4G, sedangkan untuk daerah Serang dan Cilegon belum tercover atau masih dalam tahap proses. Selanjutnya yaitu provider Indosat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari call center Indosat mengenai kapan jaringan 4G tersedia di Banten, khususnya Serang, bahwa jaringan 4G juga belum dapat dipastikan karena hal tersebut ditangani oleh staf pada bagian khusus jaringan atau staf bagian lapangan. Dan yang terakhir yaitu Telkomsel. Untuk provider Telkomsel pun sama halnya dengan provider sebelum-sebelumnya yang telah dijelaskan, bahwa untuk menikmati jaringan 4G pada wilayah tersebut harus sudah terpasang BTS, karena BTS sendiri merupakan dan berfungsi untuk menyediakan jaringan
berupa sinyal radio gelombang elektromagnetik untuk penggunanya. Sehingga ada staf tertentu yang melayani atau yang memiliki wewenang untuk melakukan pembangunan BTS tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.